Siapakah Isabella Guzman? Dan kenapa gadis ini tega menikam ibunya sampai 151 kali? Saksikan terus di Tusi Story. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Nah, di Tusi Story kali ini aku akan memberikan kalian cerita tentang kriminal lagi. Dan kali ini pelakunya adalah seorang wanita lagi, tepatnya seorang gadis yang baru berusia 18 tahun yang bernama Isabella Guzman. Nah, cerita dari Isabella Guzman ini sebenarnya sempat viral beberapa hari lalu di media sosial di Indonesia. Tapi kejadian dari Isabella ini sebenarnya sudah terjadi sekitar 7 tahun lalu, tepatnya di tahun 2013. Ceritanya adalah tentang seorang anak perempuan yang tega menikam ibunya sampai ibunya ini mati. Oke, daripada penasaran, langsung aja kita mulai ceritanya. Tapi tunggu dulu, untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Isabella Yunmi Guzman adalah seorang gadis yang lahir pada bulan Juni tahun 1995 dan pada tahun 2013 Isabella berusia 18 tahun. Isabella tinggal di sebuah rumah yang terletak di Aurora, Colorado, Amerika Serikat bersama dengan ibunya yang bernama Yunmi Hoy dan juga ayah tirinya yang bernama Ryan Hoy. Nah, jadi sedari kecil ayah kandung dan ibu kandung dari Isabella ini sudah bercerai. Dan semenjak ayah dan ibunya Isabella ini bercerai, sifatnya Isabella ini jadi buruk. Apalagi semenjak ibunya menikah lagi dengan ayah tirinya. Isabella menjadi anak yang pemarah, suka mengunci diri di kamar dan suka berteriak. Jadi semakin kesini sifatnya Isabella ini semakin mengancam dan semakin kurang ajar sama ibunya. Nah, sikap dari Isabella ini semakin mengancam sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013, Isabella mengirimkan sebuah email ancaman kepada ibunya yang bertuliskan "You will pay". Nah, karena ibunya ini udah ketakutan sama email yang dikirim dari anaknya sendiri, ibunya nih ngasih tahu suaminya, "Lihat Denny, aku dapat email ancaman dari Isabella, aku takut." Dan akhirnya ibunya keesokan harinya menelpon polisi. Nah, setelah itu polisi pun datang ke rumahnya Isabella. Polisi mengecek apakah di rumah tersebut ada sesuatu yang mencurigakan dan ternyata enggak. Tapi polisi memberikan nasihat kepada Isabella kalau Isabella masih bersikap menakutkan dan mengancam orang tuanya, bisa jadi ibunya mengusir Isabella dari rumahnya. Nah, setelah polisinya pulang, Isabella langsung ngambek. Dia langsung mengunci diri di kamarnya. Ibunya Isabella nggak cuma nelpon polisi, tapi juga menelpon ayah kandung dari Isabella yang bernama Robert Guzman. Ibunya mengatakan ke ayahnya kalau Isabella mengirimkan email ancaman dan menyuruh ayah kandungnya untuk memberikan nasihat-nasihat agar Isabella tidak bersikap seperti itu lagi. Sore harinya, ayah kandung Isabella datang ke rumahnya Isabella. Dia datang untuk memberikan nasihat-nasihat. Pokoknya ayahnya bilang, "Udah, kamu tuh jangan durhaka sama orang tua. Kalau kamu durhaka, nanti kamu bisa berubah jadi ikan pari. Terus, mendingan kamu dengerin aja deh kata orang tua, jangan kurang ajar. Dengerin aja biar semuanya baik-baik aja," gitu. Nah, udah setelah bapaknya memberikan nasihat, bapaknya pun pulang ke rumahnya dan Isabella kembali ngambek dan mengunci diri di kamar. Sampai dengan malam hari, sekitar pukul 9.30 malam, saat ayah tirinya Isabella lagi makan, ibunya pulang kerja. Terus, ibunya langsung bilang ke ayahnya kalau dia mau mandi di lantai atas. Naiklah nih ibunya kan tek ke kamar mandi atas. Setelah 30 menit berlalu, ayah tirinya Isabella tiba-tiba mendengar sebuah teriakan yang memanggil namanya yang ternyata adalah istrinya di kamar mandi. Lalu ayah tirinya langsung naik ke atas, nyamperin istrinya di kamar mandi,
Dan saat itu ia melihat kalau di dalam kamar mandi juga ada Isabella. Setelah ayah tirinya melihat ada Isabella di kamar mandi, Isabella pun langsung mengunci pintu kamar mandi. Dan beberapa saat kemudian, ayah tirinya melihat ada darah yang mengalir keluar dari bawah pintu kamar mandi. Syok dong, ayahnya langsung gedor-gedor pintu kamar mandi. Dan dia langsung ngambil telepon, terus nelpon 911 mengabarkan kalau di rumahnya ini ada sesuatu yang terjadi terhadap anaknya dan istrinya. Nah, gak lama setelah ayahnya nelpon 911, pintu kamar mandi pun terbuka. Lalu dia melihat Isabella keluar dari kamar mandi sambil memegang pisau dan ia cuma jalan lurus aja sambil menatap lurus dengan tatapan kosong tanpa nengok sama sekali ke belakang atau nengok ke ayah tirinya. Dan setelah itu Isabella pun meninggalkan rumahnya. Setelah kaget ngelihat Isabella yang jalan gitu aja, ayah tirinya juga kaget ngelihat istrinya yang tergeletak di kamar mandi sambil bersimbah darah. Dan waktu polisi sampai di rumah Isabella, polisi langsung mengumumkan kematian dari ibunda Isabella. Setelah diperiksa sama polisi, di tubuh ibunya Isabella ini terdapat 79 tusukan yang dilancarkan oleh Isabella dengan 31 tusukan di wajahnya dan 48 tusukan di leher ibunya dengan kondisi leher ibunya yang terkurung. Tapi ternyata setelah diselidiki lagi, tusukan di tubuh ibunya bukan cuma 79, tapi 2 kali lipatnya, yaitu 151 tusukan. Coba bayangin seorang anak menusuk ibunya sampai 151 tusukan. Nah, dan terakhir Isabella menghabisi ibunya dengan memukul ibunya menggunakan tongkat baseball. Udah ditusuk 151 kali, tapi nggak puas, dipukul juga sama tongkat baseball. Setelah Isabella meninggalkan rumah, Isabella ini sempat mampir ke sebuah minimarket yang berada di dekat rumahnya untuk mencuci rambutnya yang terkena darah. Dan waktu ditanya sama kasir, dia cuma mengatakan kalau Isabella habis diperkosa. Dan Isabella juga berpesan kepada kasirnya, jangan lapor polisi. Setelah itu, Isabella menjadi buronan selama 13 jam sebelum akhirnya di sebuah tempat parkir yang terletak di Parker Road, Aurora, keesokan harinya pada tanggal 29 Agustus 2013. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Isabella, Isabella pun ditahan di penjara Arapahoe County. Pada tanggal 30 Agustus 2013, persidangan pertama dari Isabella pun digelar. Dan Isabella pun ditetapkan sebagai tersangka utama atas pembunuhan tingkat pertama. Nah, video dari persidangan pertama inilah yang membuat geger. Karena Isabella di persidangan ini tersenyum seperti tidak memiliki rasa bersalah sama sekali. Isabella sempat tersenyum ke kamera sebanyak 2 kali dengan senyuman sinis dan juga pandangan yang dingin. Dan Isabella bukan memberikan senyuman-senyuman lucu sih sebenarnya, tapi senyuman kayak gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Senyuman-senyuman kesel, senyuman-senyuman sebel gitu sama kamera. Terus udah gitu dia juga memberikan pandangan dingin. Yang tiba-tiba waktu lagi lihat kamera, matanya tuh berubah jadi dingin. Agak ngeri sih. Dan karena saat itu Isabella sudah berumur 18 tahun, jadi Isabella dapat dikenakan hukuman sebagai orang dewasa dan juga dapat dikenakan hukuman mati. Namun, dari hasil tes kejiwaan, ternyata Isabella mengidap penyakit mental. Dan menurut pengacara dari Isabella ini, Isabella tidak mengetahui dan tidak paham atas perbuatan yang dilakukannya, yaitu perbuatan pembunuhan tersebut. Dan akhirnya pada Desember 2013, Isabella dinyatakan tidak bersalah dan dikirim ke Rumah Sakit Jiwa Negara Bagian untuk dilakukan evaluasi. Lalu pada Juni 2014 dilakukan kembali persidangan
untuk melihat hasil dari evaluasi Isabella di rumah sakit jiwa selama 6 bulan. Dan lagi-lagi hakim persidangan George Bouchler mengatakan kalau Isabella tidak bersalah atas pembunuhan yang dilakukannya dengan alasan kejiwaan atau kegilaan. Hakim itu juga mengatakan kalau penyakit mental yang diderita sama Isabella ini membuat dia tidak memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah, baik itu secara hukum atau secara moral. Dan menurut dokter yang merawat Isabella di rumah sakit jiwa yang bernama Dr. Richard Pounds, dia mengatakan kalau Isabella memiliki penyakit kejiwaan yang bernama skizofrenia paranoid. Skizofrenia paranoid adalah penyakit gangguan otak yang menyebabkan penderitanya memiliki kelainan dalam berpikir serta kelainan dalam merasakan atau mempersepsikan lingkungan sekitarnya. Singkatnya adalah kesulitan dalam menyesuaikan pikiran dan realitas yang ada. Dan setelah Isabella dinyatakan tidak bersalah, Isabella kembali dikirim ke rumah sakit jiwa ke Colorado Mental Health Institute of Pueblo. Dan Dr. Richard Pound juga mengatakan bahwa selama 6 bulan Isabella dievaluasi, Isabella selalu berhalusinasi, menatap ke atas dengan tatapan kosong, berbicara sendiri, dan juga tertawa sendiri. Di persidangan tersebut, Hakim George Bouchler juga mengatakan kalau Isabella akan berada di rumah sakit jiwa sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan. Pokoknya sampai Isabella ini tidak lagi menjadi resiko atau ancaman bagi dirinya sendiri ataupun bagi komunitas di sekitarnya. Dan George Bouchler juga yakin kalau Isabella melakukan hal tersebut karena ia tidak mengetahui kalau aksinya adalah kesalahan. Nah, untuk berita atau kabar-kabar dari Isabella di tahun 2020 ini aku udah nyari, mau dari web Indonesia atau web luar, aku nggak nemu sama sekali berita tentang Isabella ini. Yang aku temuin kalau dari Indonesia itu cuman berita-beritanya yang nge-viral, dan berita itu adalah berita 7 tahun yang lalu atau berita di 2013 gitu. Dan kenapa Isabella bisa viral di Indonesia beberapa hari belakangan ini? Kayaknya karena videonya Isabella yang nyengir saat persidangan, karena headline yang aku temuin di berita-berita Indonesia adalah gadis pembunuh ibunya tersenyum saat persidangan. Ya pokoknya kurang lebih headline-nya kayak gitu. Dan itu yang membuat Isabella viral sekarang-sekarang ini. Dan kalau kalian ada yang tahu berita dari Isabella di tahun 2020 atau beberapa tahun belakangan ini, langsung aja komen di bawah video ini supaya aku tahu dan netizen-netizen yang lain juga tahu. Oke? Oke, segitu dulu Tusi Story kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian mau request untuk next Tusi Story, langsung aja komen di bawah ini. Untuk kalian yang mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel aku. Tusi pamit, see you guys on the next video and bye!